Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Surat Al-Munafiqun, surat ke-63 dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Idza apabila ja'aka datang kepada kamu al munafiquna orang-orang munafik, qalu mereka berkata nashhadu kami bersaksi innaka la rasulullah sesungguhnya engkau Muhammad sungguh Rasul Allah. Wallahu ya'lamu dan Allah Maha tahu innaka la rasuluhu sesungguhnya engkau Muhammad sungguh Rasulnya, Rasul Allah. Wallahu yashhadu dan Allah menyaksikan innal munafiqina sesungguhnya orang-orang munafik lakadzibun sungguh mereka berdusta. Ittakhadhu mereka jadikan aimanahum sumpah mereka junnatan perisai fasaddu an sabilillah lalu mereka menghalangi dari jalan Allah. Innahum sesungguhnya mereka sa'a betapa buruknya makanu ya'malun apa yang keadaan mereka amalkan. Surat Al-Munafiqun. Orang-orang yang munafik. Munculnya orang munafik itu di Mekah, di Madinah, bukan di Mekah. Jadi kalau di Mekah terbagi dua, mukmin kafir. Setelah Rasul hijrah ke Madinah, ada orang-orang yang merasa tersisihkan. Padahal mereka sudah merasa menjadi tokoh, menjadi pemimpin. Kehadiran Rasul itu justru mereka tersisihkan. Karena Aus dan Khazraj yang mereka pelihara itu permusuhannya justru menjadi damai. Karena orang-orang munafik, orang kafir, Yahudi itu biasa mengambil keuntungan dari bertengkarnya orang lain. Dia biasa ngadu domba teh. Ya. Memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan masyarakat itu. Ya. Di antaranya
yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokoh. Dia tidak mau masuk Islam, tapi tidak mau memperlihatkan kekufuran. Maka berpura-puralah dia menjadi muslim. Nah, begitu. Kalau dilihat dari iman dan kufur ini, manusia terbagi kepada 4 golongan. 1, mukmin, orang yang beriman. 2, asin. Terus saya pernah sampaikan dengan ain, asin, lain asin. Asin dengan ain ya, pakai sod, asin. Ketiga, kafir. Keempat, munafik. Yang pertama, mukmin adalah orang-orang yang beriman, melaksanakan segala ketetapan Allah. Ini orang mukmin. Kedua, asin, orang yang beriman tapi sering melakukan dosa. Asin itu yang maksiat. Orang yang beriman tapi sering melakukan dosa. Yang ketiga, kafir. Yang keempat, munafik. Munafik itu orang kafir tapi tidak mau memperlihatkan kekafiran, gitu. Itu gambarannya. Kita mudah-mudahan masuk ke yang ke-1. Mudah-mudahan lah. Atau ente nu kayak jike nu kedua tuh. Ya. Orang mukmin banyak melakukan dosa, iya. Tapi dengan iman itu modal. Walaupun masuk neraka nanti keluar. Allah perintahkan malaikat akhriju minan nar. Keluarkan mereka dari neraka. Gak tahu berapa lamanya. Ainu betah wae pek didinya. Ya. Cuma ada dalam hadis itu ada orang mukmin yang terakhir dari neraka karena orang ini biasa mengakhirkan salat di sab akhir we resepna teh. Iya. Mun aya batur teh kitu we mangga kapayun mangga gitu ka batur teh. Angke di neraka teh kitu mangga ti payunnya gitu. Kemudian ada yang kafir ini. Jelas menolak. Dan yang keempat, orang kafir tapi tidak berani memperlihatkan kekufuran atau sengaja memperlihatkan keislaman untuk mengelabui orang kafir, orang Islam. Begitu. Kemudian Rasul menyampaikan ciri-cirinya. Ayatul munafiki salah satun. Tanda-tanda munafik ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila diamanati khianat. Itu ciri munafik itu. Tetapi ada yang munafik itu akidah, berarti kafir. Ada yang bukan akidah tapi amaliyah. Kalau orang mukmin bohong itu dosa. Ia tidak menjadi munafik akidah tapi amaliyah. Jadi orang yang beriman melakukan perbuatan munafik. Itu beda. Ya.
Jadi bohong itu ciri munafik, ciri orang kafir itu. Apabila orang yang beriman bohong, bukan berarti menjadi kafir, tetapi melakukan amal kekafiran. Begitu. Ayatul munafiki salah satu apabila ngomong bohong. Itu sudah begitu, karena kemunafikan itu kan kebohongan. Ya. Tapi kadang-kadang orang beriman melakukan seperti perbuatan munafik. Itu jadi munafik akidah mah ngan kadang melakukan itu. Tetapi tidak semua kebohongan itu sebagai ciri munafik. Di sini Allah beritahukan supaya hati-hati. Kata orang munafik, kami bersaksi engkau ini Muhammad sungguh Rasulullah. Ya memang begitu, Rasulullah kan kenyataannya. Nah, apakah orang ini jujur ketika mengatakan engkau ini Rasulullah? Memang kenyataannya Rasulullah. Tetapi kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu sungguh berdusta. Padahal cocok dengan kenyataan. Nah, ini yang harus hati-hati itu. Kalau ngomong seseorang tidak cocok dengan kenyataan, ya bohong udah. Orang tahu. Tetapi yang sulit, kadang kita memisahkan ketika orang ngomong cocok dengan kenyataan, tapi itu bukan kejujuran. Lain kejujuran. Punten imah, contoh imah, tapi iman tong dianggap munafik di imah. Mencek salaki teh, mamah menigelis, jujur ente. Gitu. Hari pek teh tungtung na cik mah nyen cik kopi, nah gitu. Mencek bapak ke mama teh, mamah menigelis. Nyapan ibu wae jol ngenteng ke kamar. Tong baru saya ni ibu wae teu percaya. Tapi pan ari disebat geulis mah bunga we gitu. Nah gitu. Keun da salaki jeung pamajikan insyaallah salaki mah da jujur. Mamah teh da meuni geulis. Padahal na hatena mah ti kajauhan gitu. Itu kan cocok betul, ibu itu gelis. Tapi apa jujur dari hati ngomong itu? Memang begitu, nyatanya ibu teh gelis. Tapi bapak ngomong gitu teh bener tina hati? Kejujuran atau aya maksud lain? Ada keinginan lain? Nah gitu. Ini yang berat dihadapi oleh umat Islam itu. Orang-orang yang ngomongnya benar gitu, tapi bukan itu yang dimaksud. Inilah orang munafik. Sungguh kami bersaksi engkau itu Rasulullah. Ya benar, tetapi bukan itu yang dimaksud oleh mereka. Karena itu yang disebut jujur adalah ketika ngomong sesuai dengan kenyataan, tetapi benar dari hati itu. Nah ini, makanya hati ini menjadi penentu. Allah tidak akan melihat rupa, kekayaan, termasuk jabatan lainnya. Tapi Allah akan melihat hati dan amal kamu. Hati dulu. Kemudian Rasul juga menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal darah, mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila beres mudghah itu beres jasad seluruhnya. Apabila beres mudghahnya, beres ngomongnya. Kan sekarang banyak yang ngomong tidak beres ini.
Ya kita wajar nggak enak sih. Punya ulama kok digituin. Suruh ngomong dulu homer itu sah. Setelah itu dibatalkan oleh yang lebih tinggi lagi. Mau apa? Nah ini kan kita tuh merasa sakit hati tuh. Gak tahu siapa tapi ulama ini yang ngomong, disuruh ngomong gitu. Disuruh ngomong yang sudah tahu homer itu haram. Ya itu kan. Dengan alasan apa lalu dilegalkan. Setelah itu umat protes lalu dibatalkan. Ini gimana ini? Nah gitulah. Karena itulah jika bohong terus ya, maka jangan berharap hidup penuh barokah. Yang pasti barokah hilang. Pasti itu ya, karena kebohongan itu. 3 golongan pada hari kiamat yang Allah tidak akan tanya, tidak akan perhatikan, artinya sudah tidak dihiraukan lagi. Bagi mereka adalah azab yang besar. 1, malikun kadzab, raja pendusta. Hari urang mah berdusta, hari itu mah pendusta. Kartos bae henteu ge. Iya, pendusta. Saya bikin kursi bisa. Bikin bangku bisa, tapi rayon. Kenapa? Karena bukan ahli. Tapi kalau ahlinya bikin kursi itu, wobok. Nah begitu. Tukang bohong, guys, tukang mah ahli. Ngabohongna teh seseg gitu. Menarik. Nah, malikun kadzab. Itu kadzab namanya pendusta. 1 tuh. Rakyat saja berdusta, bohong itu ya. Berdusta itu salah, jelek. Apalagi pemimpin. Lebih jelek lagi. Kalau rakyat jujur, bagus. Apalagi pemimpin jujur, lebih bagus. Begitu nilainya. Kalau pemimpin itu. Ini malah jadi tukang. Itu ya. Malikun kadzab. Dan dusta mesti ditutupi dengan dusta lagi. Gitu we bohong mah. Nah bapak teh Jumat di kota padahal teu hiji teh bohong. Di masjid mana sok tanya, pasti kudu ngabohong deui pan. Di Masjid Agung. Nah da abdi di Masjid Agung. Abdi dihareup, abdi mah di tukang. Tuh kitu ngeuna teh. Belah kenca belah katuhu. Atuh saya tanya, beuki terus bohong. Dia bohong mah mun ditanya pasti anakan. Entok. Karena bohong itu harus ditutupi dengan bohong lagi. Makanya terus saya jadi beban. Kudu mikir kumaha nutupan anak, kumaha nutupan kitu we hayo. Akhirnya tugas yang mestinya dilakukan terbengkalai. Karena itu apa sih salahnya kalau jujur gitu ngomong? Kan pengaruhnya besar. Hari rakyat mada ngabohong biasa we. Harga teh teu naik. Kalau kulit maung di Sumatera teu lila sapoe teh 4 jam 8 pagi. Kalau kulit maung di Sumatera mah maung teh keur maroyan we. Jejak buntutna bari digebrak panreuwaseun, luncat bolonyon tuh. 4 sampai kulit mau ngawadul jika kitu harga beas teu naik. Atuh rakyat leutik. Pemimpin bohong maka akan merusak tatanan kehidupan termasuk ekonomi rusak. Yang kedua, saihun zanin. Kakek-kakek berzina. Ini kan sekarang di Indonesia perzinahan itu orang tua pun sudah melakukannya. Nah itu
rusak nih, barokah hilang. Dan yang ketiga, ailun mustakbirun, orang miskin sombong. Iya, merasa paling miskin sadunya. Iya. Nah itulah gambarannya. Jadi ciri munafik itu apabila ngomong bohong. Orang iman, orang muslim bohong bukan berarti menjadi munafik akidah, tapi munafik amalia, angure doraka, dosa lah. Ya, kecuali di medan perang itu kan siasa. Itu kalau jujur salah. Saya ditangkap oleh musuh lalu ditanya berapa jumlah teman kamu, di mana saja, karena saya muslim jujur beak kabeh tuh. Saya terangkan itu. Nah di situ siasah namanya boleh. Kedua, menyelamatkan nyawa orang. Tiga, di rumah tangga bohong leletikan, mensok barohong wae. Mah hari arto saya kene seep bapak, angger we teh seep. Pan ngabohong teh. Da aya kene. Tuh lecek budak mah, pan aya kene tong bohong, budak leutik jujur. Didegungkeun pan budak teh cicing. Cicing nyaho naon tuh jujur teh ulah. Matak nepi ka kolot jadi presiden bohongnya gitu pan ti budak ulah. Jujur teh biasa didik bohong. Pajarkeun teh ieu mah siasah. Mun teu kieu moal boga rantang. Nah, itu ya. Kemudian perzinahan yang merebak itu merusak, menghancurkan kehormatan, menghilangkan barokah. Bukan saja laki-laki perempuan, sekarang mah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sudah tidak malu lagi. Ini kedurhakaan yang besar. Mestinya jangan diberi peluang ini. Kemudian beredarnya minuman keras. Sudah biasa minum. Malah orang tidak merasa berdosa, berbangga nyekek botol gitu. Ini kan sudah gambaran begitu rusak. Sedangkan homer itu kan merusak akal. Nah itu menjadi biang kejahatan itu. Pembunuhan kesananya, pelacuran dan lain sebagainya, kan itu biangnya. Ya, itulah cirinya. Yang kedua, apabila berjanji ingkar. Orang mengingkari janji tetapi sudah berusaha untuk memenuhi itu tidak berdosa. Saya berjanji, saya berusaha memenuhi tetapi tidak bisa karena ada halangan, ada gangguan sampai tidak bisa melaksanakan menepati janji pada hari itu. Itu tidak berdosa kalau sudah berusaha. Tetapi kalau justru ada unsur kesengajaan yang berat itu. Itu rata-rata calon pemimpin janjinya banyak. Jangankan dia sendiri tahu mual bisa dilaksanakan. Jadi ada apa sih? Sampai berani seperti itu karena ada kebutuhan, keinginan. Nah, karena itu janganlah buat apa sih? Kalau bisa penuhi janji, kalaupun tidak karena ada alasan. Itu tidak berdosa kalau ada alasan. Sudah janji saya akan datang untuk melaksanakan tugas ini kan banyak. Karena kondisi tidak mengizinkan, tidak jadi. Nah itu berarti ada alasan. Itu tidak berdosa. Dan yang ketiga, jika diamanati khianat, itu ciri munafik itu. Cuma tidak sedikit orang yang beriman melakukan kemunafikan, ya disebut usotun, asin, mukmin yang melakukan kedurhakaan, kemaksiatan. Kemudian hendaklah umat Islam memohon kepada Allah agar dijaga, karena yang merusak ini dari dulu
sulit ini dihadapinya. Pernah Umar bin Khattab mengusulkan bunuh saja. Karena tahu, cuma yang lain tidak tahu. Rasul tahu dia munafik. Kata Umar, bunuh saja. Rasul mengatakan tidak. Karena khawatir nanti aku dituduh membunuh sesama muslim. Dan aku nama muslim. Kata hese nanti. Ketika mati, Rasul mensalati. Padahal tahu. Oleh Umar ditarik, jangan. Rasul mensalati karena mengakunya muslim. Kemudian turunlah ayat Quran, tidak boleh mensalati orang yang mati dalam kekafiran. Kata Umar, cek abdi oge, kuma cek Rasul nyapan dicarekna ke karabil. Jadi ganjaran geus menang ke karcarek lah gitu. Nah, ini ya. Orang munafik itu kafir, sedangkan muslim tidak boleh mensalati orang yang mati dalam kekafiran. Tetapi kalau orang muslim melakukan kemunafikan mah disolati, begitu. Dia muslim tapi mengamalkan kemunafikan, kekafiran itu mah disolati. Sebagai muslimnya. Tapi kalau orang munafik dalam arti akidah berarti kafir. Sedangkan orang Islam tidak boleh mensalati jenazah yang mati dalam kekafiran. Itu dilarang, tidak boleh. Langsung tuh. Dalilnya dalam Quran. Nah, karena itu sulit ini memisahkannya. Tetapi Allah lah yang Maha tahu. Kenapa? Mereka bersumpah atas nama Allah, kan ini kan beratnya. Ittakhadhu aymanahum junnah, sebagai perisai, sebagai tameng saja untuk menutupi kekufuran. Tetapi justru sesungguhnya mereka fasaddu an sabilillah, menghalangi dari jalan Allah. Jadi kalau ada kebutuhan make tiung. Kalau sudah terlaksana mah dilepas lagi, malah menghina lagi. Nah itu kan. Tapi banyak yang mengaku Islam tidak paham. Tidak paham, malah justru ada kalanya menyalahkan Islam. Memilih pemimpin sahawe nu bener gitu kan. Bukan sanu bener. Sidik akidahna geus teu bener. Gitu. Geningan cenah orang kafir malu sama ayat. Cuma mereka pandai menutupi itu. Makanya dengan tegas dalam Quran, Muslim tidak boleh memilih kafir menjadi pemimpin. Udah. Sejelek-jeleknya Muslim itu, tetap saja ada nilai kemuslimannya. Ini yang harusnya dipahami oleh umat itu. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itu kan sungguh mereka itu buruk sekali apa yang mereka lakukan. Mereka tidak berharap Islam itu muncul, justru malah mereka merasa terhalangi. Cuma dalam kadang-kadang ketika butuh saja. Ya. Maka dibungkuslah dengan segala cara untuk menutupi yang sebenarnya. Maka menutupi yang sebenar itu adalah kebohongan. Satu, dalam Quran diterangkan, mereka menipu Allah dan orang mukmin. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha waladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Hakikatnya mereka menipu diri sendiri. Karena ruhaninya bukan begitu. Fitrahnya kan bukan begitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslimun. Itu kan kelihatannya seperti pahlawan, pembela gitu kan.
sebagai yang muslih, yang membereskan, padahal mufsid. Cuma dengan segala macam rekayasa ucapan seakan-akan mereka lah pahlawan itu. Padahal mufsidun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Merusak tapi mengaku menjadi pahlawan. Ini kan yang repot. Justru yang sebenarnya pahlawan dianggap merusak. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Nah, mulai kelihatan di sini. Seringkali menganggap umat Islam ketinggalan, bodoh, jorok, itu sengaja itu diomongkan oleh mereka untuk merusak citra. Banyak orang Islam yang kepengaruhan. Contoh, saya ngobrol, ternyata lebih bersih orang kafir, padahal muslim mestinya lebih bersih. Nah, contohnya makan, kalau muslim dengan tangan, kalau orang lain kan pakai sendok garpu, maju katanya bersih. Saya bilang justru bodoh, itu Anda yang bodoh. Pikiran sudah termasuk terasuki itu, sehingga menjelekkan Islam. Kan Anda muslim. Justru yang jorok mah yang makan dengan sendok garpu. Kenapa? Sendok garpu itu sudah dipakai berapa ratus orang, sementara tangan ini tidak pernah dipakai yang lain. Tuh ayah sugan cik injek leungeun rek dahar enggak ya. Tapi kalau sendok dipakai oleh berapa orang? Cuma ini pikiran umat Islam, urusan bersih makan tahu kok kumah we tuh. Ya. Itu. Cuma seakan-akan maju hari gitu teh. Merasa hebat, menjelekan Islam. Oh, begitu pikiran Anda sebenarnya. Pernah lagi saya itu urusan salat. Akhirnya dia ngomong, udahlah katanya jangan urusan begini saja. Orang lain sudah ke bulan, kita tidak maju-maju. Saya jawab, justru Bapak yang tidak maju tuh. Ke bulan tuh sholat tuh beres. Ini puguh tuh. Ini dicekoki terus tuh dari kafir itu. Dan sengaja malah ada orang-orang Islam S1 katanya ini informasi dibiayai untuk S2 dan S3, tapi otaknya sudah begitu. Dan nanti dianggap inilah muslim yang maju. Itu sengaja dari mereka. Ya, begitulah. Akhirnya diutak-atik aturan-aturan Allah, urusan waris, urusan nikah dianggap ketinggalan, tidak maju gitu weh. Orang nanti di kepengaruhan asaknya. Yang disebut maju itu apa sih? Cing sok gerah mikir, maju teh naon? Sok. Saya itu dianggap maju karena saya mengukurnya 20 tahun ke belakang. Nanti 20 tahun yang akan datang saya ini ketinggalan. Gitu teman. Dulu melinu beunghar sama maju boga pesawat telepon di imah. Itu depan hebat. Ayeuna geus teu payu. Pakai HP mah. Ya. Jadi tinggalin ayeuna mah nu kitu teh. Dulu punya Honda 70 teh backjul. Eta teh loba gadis hayang dibonceng. Teh make eta teh olo-olo we. Ayeuna pek ajak nini. Mungeun. Bade teh backjul teh gadis we lah bade hayang dibonceng. Ayeuna make backjul tenggorokan nini mungeun. Nah itulah yang disebut maju. Ukuran manusia itu relatif karena melihat ke belakang. Satu tuh catatan. Kedua, yang disebut maju kalau menurut hakikat yang sebenarnya yaitu berjalan ke depan walaupun pelan di atas rel, itu maju. Berjalan ke depan cepat keluar dari rel, bukan kemajuan, kehancuran. Nah, begitu. Baik teka arti ge.
Nah inilah yang seringkali dihembuskan begitu. Akhirnya kita terjebak itu. Hanya menjadi objek mereka. Karena itu Rasul mengatakan kamu nanti akan mengikuti mereka sejengkal-sejengkal, sedepa-sedepa, walaupun masuk ke lubang biawak. Gitu. Lalu kata para sahabat Yahudi dan Nasoro, apa kata Rasul? Siapa lagi kalau bukan mereka? Yang gitu. Jadi Rasul sudah meramalkan ya bahwa umat Islam akan mengikuti mereka. Inilah yang seringkali ya terasa repot karena mereka mengembuskan dengan alasan kemajuan, tetapi justru sebenarnya di balik itu merusak. Nah, gitulah contoh nama. Mudah-mudahan kita tetap kuat, tidak terbawa oleh rekayasa orang-orang munafik. Terasa sekali sekarang pahitnya karena mereka bermain di dalam musab. Nah, sering saya sampaikan musab itu kan makanan ikan itu pelet tepan itu teh para belau. Ari nu musab maraban lauk ngalalau. Panu dialungkeun mah parab. Nah gitu. Iya. Nu dialungkeun mah parab, tapi da lain maraban, tapi ngala. Nah gitu. Loba nu ngaruseup palindra ayeuna teh. Iya. Nu pinter nguseup mah sekecil-kecilna umpan mesti dapat ikan yang gede. Itu hebat mah. Pemancing yang bodoh upana badak hari menang impun. Itu pemancing yang bodoh itu. Nah begitulah. Jadi hati-hatilah terhadap para pemancing ini ya. Kenyataannya terasa sekarang sudah berani menghinakan ya, Islam, ulama dan lain sebagainya. Insyaallah ke depan kita sampaikan lagi ya. Masih lanjutan surat Al-Munafikun.